Ditabrak guys, dari belakang nih guys. Siapa Pak yang nabrak Pak? Oh, belakang. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 unit mobil kendaraan dengan kondisi ringsek pada bagian depan dan belakang di kilometer 23 arah Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Kejadian bermula saat kendaraan minibus berwarna abu-abu yang merupakan taksi online menuju Bandara Soekarno-Hatta hilang fokus saat didahului oleh kendaraan lainnya dari sisi sebelah kanan. Bahkan 2 kendaraan minibus lain yang berada di depannya juga ikut menjadi korban laka beruntun tersebut. Laka beruntun yang melibatkan 4 kendaraan hingga 2 kendaraan rusak parah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kini kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Metro Tangerang Kota. Terjadi laka beruntun. Ya, kronologi kejadiannya disalib menurut keterangan dari pengendara, disalib kendaraan yang tidak dikenal langsung merasa gugup atau kaget. Selamat sore, kemudian menuju terjadi pickup terbakar. Di Tol Jagorawi, sebuah mobil pick-up pengangkut sayur terbakar tepatnya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kobaran api membakar seluruh bagian mobil hingga nyaris tak tersisa. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak makin membesar. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari bagian mesin mobil. Tak ada korban jiwa, namun kemacetan panjang terjadi karena kondisi jalan tol tengah ramai. Dari Tangerang, Banten, dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Siang kita awali dengan informasi Polresta Pati mengungkap peran ketiga tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan pemilik rental mobil asal Jakarta. Polisian juga membeberkan kemungkinan ada tersangka baru seiring perkembangan dari penyelidikan. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap pemilik rental mobil asal Jakarta, di mana peristiwa terjadi di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. 3 tersangka tersebut merupakan warga desa setempat yang diduga telah melakukan aksi pengeroyokan kekerasan hingga menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang lainnya. Pihaknya menerangkan bahwa masih ada kemungkinan tersangka bertambah seiring perkembangan penyelidikan. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, selebgram asal Pati, Teyeng Wakatobi, videonya viral usai membuat konten di depan mobil rental yang dibakar warga di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Kalimat berisi ancaman agar tidak berulah di desa Sumber Suko menjadi perhatian masyarakat, dan kini Teyeng menghilang ketika hendak dimintai keterangan oleh polisi. Setelah 3 orang warga desa ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan bos rental dari Jakarta hingga tewas di Pati, Jawa Tengah, polisi masih terus memburu sejumlah pelaku lain yang terlibat pengeroyokan, termasuk provokator di lapangan. Nama selebgram Teyeng Wakatobi yang bernama asli Bagas Kurniawan kini menjadi perhatian pihak polisian karena konten videonya diduga mengandung ujaran dan ajakan melakukan kekerasan. Namun penggiat media sosial Gigi Racing itu kini menghilang dari dunia maya dan tidak ada di wilayah Sukolilo, Pati ketika hendak diminta keterangan oleh Polres Pati. Sementara itu, pemirsa, jenazah Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Pati, Jawa Tengah, telah dimakamkan oleh pihak keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Usai menjalani otopsi, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Pihak keluarga meminta kepolisian mengusut tuntas dan menangkap seluruh pelaku. Sementara itu, aparat Polresta Pati telah memeriksa 19 saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Polisi menetapkan tersangka dari analisa video yang beredar di media sosial. Paguyuban Jasa Rental Mobil se-Indonesia menyatakan berbelasungkawa atas meninggalnya Burhanis, pengusaha rental mobil yang menjadi korban amukan massa di Pati, Jawa Tengah. Mereka berharap kasus ini segera diusut tuntas dan pelakunya dapat dihukum seadil-adilnya. Paguyuban Jasa Rental se-Indonesia mengirimkan karangan bunga ke Mapolresta Pati, Jawa Tengah untuk mendukung penegakan hukum atas kasus penganiayaan pengusaha rental mobil di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Paguyuban Jasa Rental juga menggelar doa bersama untuk korban penganiayaan di halaman Mapolresta Pati. Maksud tujuan dari karangan bunga tersebut adalah untuk mensupport atau mendukung pihak Polresta Pati terkait dengan penegakan hukum atau menindak tegas oknum-oknum yang telah melakukan main hakim sendiri. Para pengusaha jasa rental akan terus mengawal kasus penganiayaan yang membuat korban tewas dan berharap para pelaku dihukum seadil-adilnya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan Bribtu FN, poluan yang membakar suaminya sesama polisi. Tersangka mengalami trauma berat pasca kejadian pembakaran terhadap suaminya hingga meninggal dunia. Unit 5 Renakta Kriminal Umum Polda Jatim masih terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka FN, poluan yang membakar suaminya di rumah asrama polisi Kota Mojokerto pada Sabtu lalu. Tersangka nekat membakar suaminya karena merasa kesal uang belanja yang seharusnya untuk keperluan keluarga dibuat untuk bermain judi online. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan penyidik unit 5 Renakta hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Bribtu FN sekaligus melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Saat ini sekali lagi yang bersangkutan atau yang sudah dinyatakan tersangka oleh Subdit 4 di Treskrimum Renakta ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Saat ini tersangka mengalami trauma pasca kejadian pembakaran terhadap suaminya hingga korban meninggal dunia dengan luka bakar 90% pada tubuh korban. Seperti diketahui, Bribtu FN pada hari Sabtu 8 Juni melakukan pengecekan ATM milik sang suami yang juga anggota polisi berdinas di Polres Jombang. Saat melihat isi saldo yang didapati bahwa gaji ke-13-nya berkurang. Mengetahui hal tersebut, tersangka menghubungi suaminya untuk mengklarifikasi terkait sisa uang yang berkurang sesampai di rumah terjadi cekcok hingga berujung pembakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, motif poluan membakar suaminya yang juga anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur terungkap. Pelaku mengaku emosi sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online. Padahal keduanya masih memiliki 3 anak yang masih kecil. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono di rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Anggota Polres Jombang ini dimakamkan secara kedinasan Polri di kampung halamannya. Pria berusia 28 tahun ini tewas usai menjalani perawatan di RSUD Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Akibat menderita luka bakar hingga 90%. Bribtu RDW sebelumnya dianiaya sang istri Bribtu FN yang berdinas di Polres Mojokerto Kota. Penganiayaan terjadi di rumah dinas kepolisian yang ditempati mereka di Kelurahan Miji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto.
Saat kejadian, Bribtu Rian tak bisa menyelamatkan diri karena tangan kirinya diborgol dan dikaitkan pada tangga oleh sang istri. Dari TKP, penyidik Polda Jawa Timur menyita barang bukti berupa sisa bensin yang digunakan tersangka untuk membakar korban. Peristiwa diduga dipicu Bribtu FN yang emosi. Saat mengecek saldo ATM korban tersisa Rp800.000 saja. Padahal korban baru menerima gaji ke-13 sebesar Rp2,8 juta. Pelaku kesal, uang belanja untuk anaknya berusia 2 tahun dan bayi kembar berusia 4 bulan dihabiskan korban untuk judi online. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Sampai rumah sakit, FNI juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Bribtu FN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, judi online kian merajalela dan makin meresahkan masyarakat Indonesia. Banyak korban dari berbagai profesi yang meninggal akibat terjerat judi online. Pemerintah mengambil langkah serius untuk memberantas judi online dengan mencabut izin bagi penyelenggara jasa internet dan mengenakan sanksi Rp500 juta per kontennya. Kasus kematian terlilit utang akibat judi online sudah banyak terjadi. Kasus terbaru, seorang poluan membakar suaminya yang juga polisi hingga tewas di Mojokerto, Jawa Timur. Alasannya, istri kesal karena gaji suami habis dipakai untuk berjudi. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Ya, sampai rumah sakit, FNI juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Bribtu FN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, prajurit TNI bunuh diri akibat depresi terlilit utang judi online sebesar Rp819 juta. Letu Eko Damara meninggal di pos Satgas Mobile di Hokimo, Papua Pegunungan. Pasintel Satgas Letumar Andi Subagio. Kemudian pukul 13.15 Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara tiba di RSUD DKI dan langsung mendapatkan penanganan medis oleh Dr. April, dokter jaga RSUD DKI. Mana Dr. April? Nah, Dr. April ada di sampingnya, itu kelihatan. Terima kasih Dr. April. Kemudian pukul 13.38 dan Satgas kembali ke titik kuat Kotis DKI dengan menggunakan kendaraan taktis Kia. Kemudian pukul 13.42 dan Satgas melaporkan kejadian tersebut kepada satuan atas. Kemudian Wadan Satgas Mayor Marinir Haryono tiba di RSUD DKI untuk memonitor perkembangan kondisi Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara. Dan pada pukul kurang lebih 14.00 waktu Indonesia Timur, Dr. April, dalam hal ini dokter jaga RSUD DKI, menyampaikan bahwa Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Tahun 2023 tercatat terdapat 1.196 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.967 orang. Sementara tahun 2024 tercatat 792 kasus judi online dengan tersangka sebanyak 1.158 orang. Menurut lembaga survei Drone Emprit, Indonesia merupakan negara terbanyak pemain judi online di Asia Tenggara dengan 201.122 pemain, diikuti oleh Kamboja dan Filipina pada peringkat 2 dan 3. Pemerintah mengambil langkah serius memberantas judi online. Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi menegaskan pihaknya akan mencabut izin bagi penyelenggara jasa internet dan mengenakan sanksi Rp500 juta per konten jika tidak mematuhi aturan. Sebagai gambaran, 10 besar keyword terkait judi online dalam seminggu terakhir adalah live slot, RTP slot, no limit, situs slot, slot gacor, pragmatic slot, kasino online, togel, bonus slot, dan Seki 9.
Selanjutnya hari ini saya ingin menyampaikan hal penting, yakni peringatan keras. Pertama, kepada seluruh pengelola platform digital seperti X, Telegram, Google, Meta, dan TikTok. Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform Anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan 500 juta rupiah per konten. Kedua, kepada seluruh penyelenggara Internet Service Provider atau Internet Service Provider atau ISP, jika tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online, maka saya tidak segan-segan mencabut izin Anda. Saya ulangi, mencabut izin Internet Service Provider yang digunakan untuk fasilitasi permainan judi online. Menkominfo mengatakan pelaku judi online didominasi oleh anak muda di rentang usia 17 hingga 20 tahun. Tim Liputan Sindo News melaporkan. Bersumpah demi nama Allah. Mama bersumpah demi nama Allah. Nah, atas ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat guna mengambil salinan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada pukul 10 pagi. Kedatangan mereka bermaksud untuk meminta salinan putusan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus yang menimpa Saka Tatal. Tujuannya kita mau mengambil salinan putusan kasasi. Kita selama ditangani oleh lawyer yang lama, kita belum dapat salinan kasasi. Iya begitu? Iya. Untuk apa? Bang, untuk apa, Bang? PK. Pengajuan peninjauan kembali Saka Tatal dilontarkan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Farhad Abbas. Langkah ini dilakukan menyusul adanya kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apalagi sejumlah saksi diketahui mencabut keterangannya di pengadilan. Hal ini membuktikan adanya ketidakkonsistenan para saksi saat kasus Vina dan Eki mencuat kembali. Tetap akan melakukan upaya peninjauan kembali. Saya nggak mau menyalahin polisi sekarang ataupun apapun. Nanti kita cari keputusan terbaik, pasti ketahuan semuanya. Nah, kemudian rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang udah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Karena merugikan daripada Saka Tatal. Pasti. Nah, kedua, kemudian buat kalau tadi yang komplain bahwa polisi-polisi pensiun nongol, ada sebagian purnawirawan yang betul-betul mendukung agar kasus ini terang. Ada. Mereka adalah purnawirawan intelek. Ada juga purnawirawan yang nakut-nakutin kita, ada. Kalau kita salah ngomong katanya kita mau dikenai undang-undang ITE. Ada, ya kan? Nah, kemudian buat pengacara-pengacara saya sarankan, kalian tampil di sini sebagai pembela, jangan sebagai pembelot. Selain meminta salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum juga akan meminta salinan visum di Rumah Sakit Umum Gunung Jati, Kota Cirebon, untuk melengkapi berkas pengajuan peninjauan kembali. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi menghadirkan sejumlah orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk pertama kalinya orang tua terpidana yang masih ditahan menyatakan yakin putranya tidak bersalah. Yakin nggak bahwa anaknya tidak bersalah? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur Pak Gatip pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya Kak. Ibunya Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya,
Gak tahu dari mana, tiba-tiba Pak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam minggu. Malam minggu, tanggal 27 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga nggak bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya di Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang ibu rasakan selama ini kan dia udah dikejar sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan dua anak saya. Nah, sampai satu lagi. Penaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh mengakui. Tapi itu tuh apa sih? Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Firman. Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini bawa ini itu. Jadi anaknya Ibu Renaldi sama Eka Sandi. Sama Eka anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Adiknya ngomong. Bilang sama saya, kan dia kan keluar. Udah dibonyok-bonyok itu juga Pak. Ibunya, ini ibunya Eko ya. Sekarang Eko umur berapa sekarang Bu? 35 Pak. 35. Waktu itu memang ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah Pak RT malam itu ya. Dia anaknya paling nurut Pak. Suka mandi di rumah, nimbang-nimbang, apa mandi di pasar. Gitu. Jadi jarang main, kalau main jam 8 saya belum pulang. Gitu ya. Ini yang itu. Iya. Dan ini gaji kita trauma sampai saat itu baru. Cuci darah siapa? Ini cuci darah. Ini cuci darah anak. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci. Oh, ibunya cuci darah. Oh. Yang sampai jual rumah siapa? Ini. Ini jual rumah gara-gara apa? Buat pontang-panting. Sementara itu pemirsa, pengacara Otto Hasibuan mengungkap Peggy yang saat ini jadi tersangka tidak menginap di rumah Pak RT saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan salah seorang warga yang saat itu menginap di rumah Pak RT menyebut Peggy tidak ada di lokasi. Jadi kita tanya dulu, Okta gimana? Okta berdiri. Tadi udah ya? Belum. Nah, coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa anak melihat bahwa 5 terpidana yang saat di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada termasuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Mau dia, Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Nggak kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena satu daerah. Kenal. Tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian? Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal. Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu Peggy ada? Nggak ada. Pemirsa, Peradi akan memberikan bantuan hukum kepada terpidana kasus pembunuhan Vina yang saat ini mendekam di penjara. Lantas seperti apa bantuan hukum Peradi nantinya? Dan kita sudah terhubung dengan Nikolai Aprilindo selaku Sekretaris Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan Peradi. Selamat siang, Bang Nikolai. Selamat siang. Baik, atas dasar apa Peradi memutuskan memberikan bantuan hukum kepada terpidana? Baik, Peradi memutuskan untuk melakukan pendampingan dan bantuan hukum pada para terpidana karena Peradi melihat bahwa pertama dulu Peradi didatangi oleh para orang tua dari terpidana maupun beberapa orang saksi, 4 orang saksi yang diantarkan langsung oleh Kang Deddy Mulyadi yang telah melakukan beberapa kali investigasi tentang pengungkapan kasus ini secara transparan. Yang kedua, Peradi melihat adanya perintah dari Presiden Jokowi kepada Kapolri
untuk membuka kasus ini secara transparan, secara terbuka. Dan yang ketiga, Pradi merasa terpanggil, khususnya dari Pusat Pelayanan Bantuan Hukum Pradi, merasa terpanggil untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum guna memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para terpidana yang dituduh melakukan tindakan pembunuhan berencana, khususnya mereka dihukum seumur hidup, dalam hal kasus Vina ini. Dan yang terakhir, Pradi melihat bahwa ada beberapa kasus, persamaan kasus serupa yang terjadi pada masa-masa lalu, seperti misalnya pada tahun 80-an itu ada kasus Sengkon dan Karta yang dituduh membunuh dalam pembunuhan berencana dan dihukum seumur hidup juga. Namun ternyata di belakang hari, 8 tahun kemudian, muncul pembunuh aslinya yang mengaku sebagai pembunuh, namun Sengkon dan Karta sudah divonis hukum seumur hidup oleh Mahkamah Agung waktu itu dalam putusan kasasinya. Dan kemudian pada saat itu Mahkamah Agung menyadari akan keputusan tersebut, Mahkamah Agung membuka pintu peninjauan kembali. Itulah awal PK dilakukan terhadap kasus Sengkon dan Karta, dan PK itu mulai marak sampai sekarang. Nah, dari PK yang diajukan itu ternyata Sengkon dan Karta bukan pembunuhnya, sehingga Mahkamah Agung menganulir putusan kasasinya, kemudian membebaskan Sengkon dan Karta tersebut berdasarkan bukti-bukti novum serta adanya pengakuan seseorang yang menyatakan dia sebagai pembunuhnya yang asli. Kemudian adanya kasus Jessica Wongso yang menjadi pelajaran berharga buat kita juga, bahwa sampai saat ini Jessica Wongso juga merasa dan menyatakan bahwa dia bukan sebagai pembunuh. Dan hal ini masih kita upayakan juga lewat peninjauan kembali. Jadi beberapa hal tersebut, Pradi merasa perlu untuk mendampingi para terpidana karena ini hukumannya tidak main-main, hukuman seumur hidup. Apalagi ini menyangkut nasib seseorang, masa depan seseorang. Makanya Pradi terpanggil karena adanya permintaan dari masyarakat, khususnya dari para keluarga terpidana. 7 terpidana yang saat ini masih mendekam di tahanan. Tahanan di rutan atau di lapas ya. Nah, itu. Dan yang Pradi merasa bahwa dalam hal ini penuh dengan kejanggalan. Pertama, dalam dakwaan dan dalam berita-berita yang tersebar di media sosial dinyatakan bahwa itu terjadi pembunuhan. Nah, sedang saksi-saksi yang dihadirkan itu sama sekali tidak menyatakan terjadinya pembunuhan. Dan yang kedua adalah para terpidana yang saat ini mereka pun merasa tidak melakukan pembunuhan apapun. Adapun mereka terpaksa harus melakukan pengakuan itu karena ada faktor X berupa intimidasi dan sebagainya. Menurut mereka ya, menurut mereka dan keluarga mereka terpaksa mereka lakukan itu, pengakuan itu karena ada intimidasi, pemaksaan untuk mengakui bahwa mereka lah pelakunya. Namun kalau kita lihat dari Undang-Undang 1 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, itu bahwa pengakuan tersangka itu bukan satu-satunya alat bukti. Harus didukung oleh keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan alat bukti lainnya. Dan itu harus ada persesuaian. Keterangan saksi pun harus ada persesuaian dengan keterangan tersangka atau terdakwa, kemudian juga dengan alat bukti yang dihadirkan dan barang bukti. Jadi beda ya alat bukti dan barang bukti. Alat bukti seperti tadi yang saya sudah sampaikan tadi, berdasarkan KUHP itu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan keterangan lainnya. Nah, kalau barang bukti itu alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
Nah, dalam hal ini kalau kita melihat bahwa awalnya dalam dakwaan itu dikatakan telah terjadi pembunuhan berencana dengan menggunakan berbagai alat bukti, misalnya samurai dan sebagainya. Dan kemudian dalam visum et repertum maupun pemeriksaan jenazah itu tidak terdapat luka tusuk apapun pada tubuh korban. Nah, kalau menggunakan samurai berarti itu ada lubang luka tusuk. Dulu pernah waktu kita belajar di Fakultas Hukum ada namanya ilmu kedokteran kehakiman atau sekarang dikenal dengan forensik. Itu di mana kita dapat mengetahui luka tersebut karena luka benda tajam, benda tumpul, atau luka karena gesekan atau sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat hasil dari visum et repertum tersebut. Yang kedua, bahwa dikatakan terjadi pemerkosaan. Nah, sedangkan pemerkosaan itu sendiri tidak pernah dibuktikan dan tidak pernah dilakukan semacam visum et repertum tentang pemerkosaan itu. Seperti saya katakan di muka bahwa dalam ilmu kedokteran kehakiman, apabila terjadi suatu pemerkosaan itu, maka visum itu dapat dilihat apakah vaginanya robek berapa senti atau robeknya beraturan atau tidak beraturan. Kemudian ada cairan sperma dan sebagainya. Nah, sperma ini tidak pernah diteliti. Ini spermanya siapa yang telah melakukan pemerkosaan. Nah, kalau kita mau melihat secara jelas, kalau apabila terjadi pemerkosaan dan siapa yang memperkosa dan siapa yang membunuh, itu bisa dilihat dari sperma yang dites DNA sperma itu. Sehingga bisa mengetahui siapa jelas orang yang melakukan ini. Itu. Jadi tidak mengira-ngira, tidak menyangka-nyangka, dan tidak melakukan suatu penyesatan di sini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Bapak mohon maaf untuk durasi kita. Saya minta pada penyidik Polda Jabar yang saat ini, hari ini memeriksa beberapa saksi, 4 orang saksi, dan Polresta Cirebon yang saat ini memeriksa beberapa orang saksi, untuk transparan dalam hal ini. Kemudian saya minta juga kepada pimpinan-pimpinan Polri yang masih mempunyai hati nurani mereka agar membuka ini secara transparan. Apakah betul terjadi pembunuhan atau ini kecelakaan murni seperti yang pernah disampaikan oleh Polantas dari Polsek di Cirebon maupun Polres bahwa itu terjadi kecelakaan tunggal. Baik, terima kasih Pak. Ini kita ungkap. Jadi jangan kita mengira-ngira atau kita mengandai-andai, tapi kita harus pasti karena dalam hukum itu yang kita butuhkan adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, apa manfaatnya dari para terpidana di hukum seumur hidup sedangkan mereka tidak Bang Nikolas, satu... mohon izin untuk karena durasi sudah habis. Jadi ya baik, terima kasih banyak penjelasannya Bang Nikolas atas penjelasannya. Semoga kasus pembunuhan Vina dapat segera menemukan titik terang dan selamat melanjutkan aktivitas dan salam sehat Bang. Terima kasih. Baik. Melakukan pembunuhan itu di Vietnam. Bersumpah demi nama Allah. Mama bersumpah demi nama Allah. Atas ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu di Vietnam. Saya rela mati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, pengerjaan Ibu Kota Nusantara terus digenjot. Teranyar, otoritas Ibu Kota Nusantara, maksud kami, meminta tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun untuk tahun 2025. PLT Wakil Kepala OIKN yang juga Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni mengusulkan tambahan dana Rp29 triliun untuk anggaran tahun 2025. Nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pengelolaan gedung, pembangunan infrastruktur lanjutan, serta penyediaan teknologi kota pintar. Menurut PLT Wakil Kepala OIKN, selama ini anggaran pembangunan di IKN diserahkan ke Kementerian PUPR. Namun nantinya gedung yang sudah dibangun akan diserahkan kepada OIKN untuk dikelola.
Pada tanggal 7 Juni 2024 kami mengajukan usulan tambahan anggaran untuk anggaran 2025 dalam pertemuan 3 pihak tersebut kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif 2025 dengan total sebesar 29,8 triliun. Kenaikan ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan oleh PUPR kepada OIKN, serta melanjutkan pembangunan dalam ekosistem kota yang baik di IKN tentunya. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meyakini pemerintah mampu menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, termasuk permasalahan lahan seluas 2.086 hektar di kawasan IKN yang masih dihuni oleh masyarakat. Menurut Muldoko, komunikasi yang tepat antara pemerintah dengan masyarakat menjadi kunci akan tercapainya sebuah kesepakatan dengan masyarakat setempat. Muldoko juga meyakini permasalahan lahan di IKN bukan menjadi alasan mundurnya Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otoritas IKN Doni Raharjo. Saya tidak perlu bisa melihat alasan pribadi. Tapi selama ini persoalan-persoalan sosial kita bisa komunikasikan dengan KSP. Nah, bagi kita tuh nggak bisa diselesaikan, semuanya bisa diselesaikan. Yang penting pendekatannya yang pas. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui wartawan enggan berbicara terkait dengan rencana penundaan iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA dalam waktu yang dekat. Sri Mulyani enggan berkomentar ketika ditanya soal penundaan kewajiban potongan iuran TAPERA menyusul pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang menyebutkan sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan jika TAPERA perlu ditunda. Menkyu menutup mulut terkait dengan penundaan TAPERA yang direncanakan dilakukan pada tahun 2027 mendatang. Dikit Bu, kemarin Pak Bas bilang untuk TAPERA-nya kemungkinan diundur Bu. Seperti apa kalau dari Ibu? Oke, baik ya. Baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, pelaksanaan wukuf Arafah semakin dekat dan pengamanan haji di kawasan Mekah dan Arafah kian diperketat. Lantas seperti diketahui, pemerintah Kerajaan Arab Saudi tidak mengizinkan masuk bagi jemaah yang tidak memiliki visa haji. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terus memperketat pengamanan jelang puncak haji. Beberapa pos pemeriksaan memeriksa secara seksama setiap dokumen yang dibawa calon jemaah haji dari berbagai negara termasuk jemaah haji asal Indonesia. Semua kendaraan yang masuki kota Mekah diperiksa secara ketat dengan melibatkan pasukan 911. Siaran khotbah Arafah 1445 Hijriah diharapkan akan menjangkau 1 miliar umat muslim saat puncak haji 2024. Khotbah Arafah akan diterjemahkan dalam 20 bahasa. Siaran khutbah Arafah 1445 Hijriah yang akan digelar 15 Juni 2024 mendatang diharapkan akan menjangkau 1 miliar umat muslim saat puncak haji 2024. Imam Kepala Masjidil Haram yang juga Presidensi Umum Urusan 2 Masjid Suci, Sheikh Dr. Abdurrahman Al-Sudais menyebutkan khutbah Arafah akan disampaikan oleh Sheikh Maher Al-Muaikli, Imam sekaligus Khatib Masjidil Haram, membawa pesan Islam terkait toleransi beragama, moderasi agama, dan perdamaian. Sebagai bentuk pelayanan kualitas kepada para jemaah haji, khutbah Arafah akan diterjemahkan ke 20 bahasa dunia, di antaranya ke bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Urdu, Jerman, Spanyol, Rusia, China, hingga bahasa India. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini jelang puncak haji 1445 Hijriah tahun 2024, kita akan bergabung dengan rekan Lukman Hanafi di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Mas Lukman. Semoga sehat selalu ya. Mas, bagaimana terkait dengan informasi yang ada di sana, Mas? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nathan, betul sekali. Saat ini persiapan jelang puncak haji sudah terus dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Seperti kemarin dilaksanakan oleh Kementerian Umroh dan Haji adalah menggelar simposium Grand Haji 2024 yang mengundang sedikitnya 500 delegasi dari negara-negara Muslim yang mengirimkan jamaahnya untuk haji tahun ini. Dalam diskusi tersebut dibahas secara langsung dipimpin oleh Abdurrahman Al-Sudais, mereka untuk menentukan tema-tema khutbah nanti ketika di Arafah di puncak haji dan menghasilkan kesepakatan bahwa tema nanti yang akan dibawakan adalah bertemakan toleransi, pesan keagamaan dan toleransi serta perdamaian. Dan di sana juga dibahas tentang seperti apa kira-kira untuk evaluasi tahun ini dan untuk ke depan agar lebih baik lagi. Di sini melibatkan banyak sekali delegasi, baik ilmuwan, ulama maupun akademisi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa membawa perbaikan pelayanan haji di 2025 mendatang. Selain itu, di menjelang puncak haji ini juga pengamanan terus diperketat. Bahkan tidak hanya melibatkan polisi sipil maupun pengamanan sipil, tetapi juga melibatkan pasukan-pasukan khusus seperti 911 dan juga angkatan bersenjata di Arab Saudi. Kemarin juga sempat digelar parade yang melibatkan 14.000 tentara untuk memperkuat, untuk mengamankan jalannya puncak haji di Arafah pada puncak haji nanti. Demikian, Nathan. Baik. Kemudian dalam simposium kemarin dibahas juga tentang khutbah di Arafah saat wukuf 15 Juni mendatang. Kira-kira apa saja poin yang disampaikan dan siapa khotibnya dan tema apa saja yang diterjemahkan dalam berapa bahasa kira-kira? Oke, dalam simposium kemarin dibahas tentang tema khutbah nanti adalah pesan Islam dalam toleransi beragama dan perdamaian di sana, dan nantinya khutbah ini akan diterjemahkan dalam 20 bahasa, diantaranya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jerman, Filipina dan sebagainya. Dan khutbah nanti diharapkan bisa sampai kepada sedikitnya 1 miliar umat Islam yang ada di seluruh dunia. Dan rencana akan disampaikan langsung oleh Syekh Maher Al-Mukaili yang merupakan imam sekaligus khotib di Masjidil Haram. Demikian, Nathan. Baik, kurang dari sepekan pelaksanaan wukuf Arafah atau ibadah haji ini dilaksanakan. Lantas bagaimana pengamanan dan pemeriksaan untuk masuk ke kota Mekah? Seperti apa pengecekannya itu? Oke. Nah, untuk terkait pengecekan memang sekarang jauh lebih ketat gitu, bahkan lalu lintas juga sudah mulai sepi ya untuk menuju ke Mekah. Ini seperti di belakang saya ini adalah jalur menuju ke Mekah dan sebaliknya nih ya. Ini cenderung relatif sepi karena mereka yang tidak punya kepentingan ke Mekah, mereka lebih baik menghindari gitu, karena di sana mereka lebih sangat ketat. Semua kendaraan tidak pandang bulu, mau itu kendaraan yang berlabel kementerian, pemerintahan, keamanan, sebagainya, itu semua diperiksa dan diberhentikan untuk dicek semua dokumen-dokumennya. Dan bagi mereka yang tidak punya kelengkapan dokumen atau tidak memiliki visa untuk berhaji, mereka pasti akan disuruh putar balik untuk bagi warga lokal, dan untuk warga-warga jamaah yang dari luar negeri mereka akan diamankan dulu untuk kemudian dipaksa pulang menggunakan tiket yang dibeli sendiri. Demikian itu, Nathan. Baik. Terima kasih Lukman Hanafi melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Selamat beribadah sambil bertugas dan sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, jelang puncak ibadah haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Musdalifah, dan Mina. Salah satunya adalah pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji dari Indonesia setiap harinya.
Terletak tak jauh dari titik Jamarut di Mina, Menteri Transportasi Arab Saudi Saleh Al-Jasir meninjau langsung pos pemantauan sistem transportasi yang akan bekerja selama musim haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Salah satu terobosan yang dilakukan di tahun ini adalah pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Walau singkat, pemerintah Arab Saudi sangat optimis pendekatan dilakukan dapat mengakomodir kebutuhan jemaah saat melakukan haji. We have 22 plans, whether operational plans or business continuity and emergency plans to make sure that we are able to provide the best service for all modes of transportation, aviation, land, road, marine, rail, and logistics, where all the requirements and new services, including new trials of the future technologies, to make sure that every year we provide better and better services. Pemerintah Arab Saudi juga menegaskan sistem yang ada saat ini juga dipersiapkan serta dikembangkan untuk di masa depan. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, 50 calon haji asal Indonesia yang merupakan undangan Raja Salman bin Abdul Aziz tiba di Jeddah, Arab Saudi. Seluruh jemaah segera melaksanakan ibadah umroh kudum. Menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines, 50 orang jemaah calon haji yang merupakan undangan Raja Salman mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Seluruh jemaah calon haji sudah mengenakan baju ihram untuk segera melaksanakan ibadah umroh kudum. Seluruh jemaah undangan pun diangkut dengan bus bertuliskan program tamu penjaga 2 Masjid Suci Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Salah satu jemaah calon haji undangan Raja Salman mengaku sangat senang dilayani dengan sangat baik sebagai calon haji oleh Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, ia juga bersyukur mendapat kesempatan langka berharap bisa beribadah dengan khusyuk. Saya cukup terkesan ya, selama ini kita kan melayani, sekarang kita dilayani gitu. Jadi merasakan sebagai jemaah, merasakan dinamika kita beribadah sebagai jemaah, sebuah kehormatan tentunya, dan saya ini sesuatu yang sangat terkesan ya. Jemaah calon haji melalui program tamu penjaga 2 Masjid Suci Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ini berasal dari 72 negara dengan total 1.300 tamu undangan dan diinapkan di 2 hotel di Mekah. Dari Mekah, Arab Saudi, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sapi berbobot hampir 1 ton di Bantul, Yogyakarta terpilih menjadi sapi kurban Presiden Joko Widodo untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sapi jenis peranakan ongol atau PO berusia 3 tahun yang gemuk, sehat dan gagah berhasil menyisihkan 9 kandidat sapi lainnya. Inilah sapi jenis PO peranakan ongol, pilihan Presiden Joko Widodo sebagai hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Sapi dengan bobot hampir 1 ton, tepatnya 934 kg ini, dibeli Jokowi dari Zuli Nuryanto, seorang peternak sapi di Dusun Wonolelo, Pleret, Bantul. Sapi dengan nama Satrio Bimo ini lolos seleksi dari 10 ekor sapi yang diajukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bantul. Sebelum dipilih Presiden Jokowi sebagai hewan kurban, Satrio Bimo menjalani rangkaian pemeriksaan mulai dari kesehatan, berat sapi, dan beberapa pemeriksaan lainnya oleh Balai Besar Veteriner Yogyakarta dan tim dari Sekretariat Kepresidenan. Pemilik sapi Zuli Nuryanto yang sehari-hari bertugas sebagai anggota Reskrim Polsek Sewan Bantul
mengaku senang dan bangga karena sapi miliknya telah dipilih dan dibeli Presiden Jokowi sebagai hewan kurban. Sapi ini dibelinya dari seorang peternak di Bantul saat usia 6 bulan. Kemudian dirawat hingga tumbuh menjadi seekor sapi yang gemuk, sehat, gagah, serta jinak. Sapinya jenis ongol PO. Untuk berat badan 934. Mendekati 1 ton, Pak. Ini sudah berapa lama ini perawatan? Saya pelihara sapi ini sekitar 2 tahun lebih sedikit. Kebanggaan bagi kami bisa melayani beliau dengan kondisi sapi kita yang seperti ini. Kami peternak lokal, ya bangga Pak kami dengan bisa melayani beliau dengan sapi ini bisa masuk terpilih sebagai sapi kurban Bapak RI 1. Selain senang sapi peliharaannya bisa terjual dengan harga yang cukup tinggi, Suli juga merasa senang dan bangga karena peliharaannya dibeli oleh orang nomor 1 di Indonesia. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui persiapan jelang laga Indonesia melawan Filipina, sudah ada rekan kami Esra Ambarita di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Baik, Esra, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Data dan juga pemirsa. Laporan kami di Stadion GBK di Senayan, Jakarta bahwa saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari para supporter ataupun pendukung timnas Garuda. Namun diyakini bahwa para pendukung ataupun supporter yang menjagokan Garuda di stadion ini rencananya akan datang sebelum kick-off atau nanti menjelang sore sekitar pukul 19.30 karena kick-off ini dimulai pada pukul 7:30 malam di GBK. Tentunya kita nantikan bersama seperti apa nanti antusias bersama dari masyarakat untuk menjagokan Garuda dalam pertandingan antara Indonesia versus Filipina di Stadion GBK. Karena tentunya ini menjadi penantian dan momentum untuk kita tunggu bersama, momen yang cukup penting bagaimana hasil pertandingan ini. Karena Indonesia wajib menang untuk masuk ke fase berikutnya atau di fase babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelumnya juga dari pelatih Sintayong sempat mengungkapkan kepada publik bahwa tim asuhannya ini diyakini bisa berpeluang menang, punya kans untuk menang. Meski demikian, kalaupun nanti Indonesia hari ini bertanding untuk terus memberikan performa terbaiknya, tidak boleh meremehkan lawan walaupun di atas kertas kita tahu bahwa Indonesia ini lebih unggul daripada Filipina. Namun sekali lagi Sintayong mengingatkan kepada anak asuhannya agar memberikan performa terbaiknya pada malam hari ini. Nah, meskipun hari ini juga disampaikan dari Jordi Amat tidak melakoni pertandingan ataupun tidak merumput nanti pada hari ini, namun ada sejumlah permainan ataupun para pemain yang akan juga memberikan lini pertahanan yang di GBK nanti atau dalam pertandingan ini seperti kami sebutkan adalah Calvin Verdong, kemudian juga J.I.Des yang diyakini nanti juga akan ada barisan untuk di lini pertahanan. Kemudian juga masih kemungkinan ini akan menggunakan Rafael Struijk yang juga bermain sebagai false nine atau second striker. Dan harapan kita bersama bahwa nanti untuk tim Garuda bisa memenangkan pertandingan dengan skor sekarang ini sudah mengantongi 7. Ini artinya kalau menang akan menjadi 10 poin dan tentunya ini akan masuk ke fase berikutnya. Kita himbau kepada masyarakat juga yang datang menonton pertandingan ke GBK dapat memberikan dukungan secara antusias hingga tim Garuda memenangkan pertandingan. Demikian Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Informasi lainnya pemirsa, lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024 kembali digelar di GOR Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. 2 pertandingan tersaji mempertemukan Kebumen Angels melawan Binuang Angels dan Netik Ladies melawan Elif FC. Pada pertandingan perdana Liga Futsal Profesional kategori putri di GOR Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, Kebumen Angels mampu tampil dominan atas lawannya Binuang Angels. Tampil taktis dan sangat cepat, Binuang Angels sangat kerepotan melawani permainan Kebumen Angels. Dalam 2 babak, Kebumen Angels mampu membantai habis lawannya dengan skor telak 8-0. Dengan kedalaman skuad sama kondisi fisik yang bagus, kita bisa banyak cetak gol. Pasti targetnya masih sama, kita memenangkan semua pertandingan, karena kalau kita menang pasti kita juara. Sementara itu pada laga kedua Netik Ladies harus bersusah payah mengamankan 3 poin dari tim juru kunci Alif FC yang hanya menang dengan skor tipis 1-0. Dengan kemenangan tipis ini membuat Netik Ladies berhasil merangsek ke papan tengah klasemen sementara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Partai Perindo memberikan dukungan penuh kepada bakal calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi untuk maju dalam pemilihan wali kota Surabaya tahun 2024. Penyerahan surat dukungan ini dilakukan di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat dan langsung dipimpin oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, menyerahkan surat dukungan kepada bakal calon wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dukungan diberikan kepada Eri Cahyadi karena memiliki kesamaan visi dan misi dengan Partai Perindo. Kami sangat optimis sekali, kita melihat kinerja Cak Eri yang luar biasa ya, dan saya tadi sudah sampaikan bahwa keluarga saya juga warga Surabaya dan keluarga saya menyampaikan wah ini Cak Eri luar biasa sekali ini kepemimpinannya, dan bukan hanya itu, saya kan juga banyak waktu yang saya luangkan saat itu di Surabaya dan melihat sendiri bagaimana kecintaan masyarakat Surabaya terhadap Cak Eri. Karena buat saya Perindo ini adalah seperti saudara yang saya lihat betul bagaimana visi misinya, bagaimana sifatnya, sama persis bagaimana ketika saya juga membangun kota Surabaya. Melalui dukungan ini, Partai Perindo juga menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Eri Cahyadi dengan menurunkan seluruh pengurus, kader, dan simpatisannya. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Irian Syah Wahyudi, Dandi Bernardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Posyandu, Kota Bogor dan Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kunjungan kerja pertama ke Posyandu Wijaya Kusuma, Kota Bogor dilakukan untuk meninjau upaya pencegahan stunting. Berikutnya Jokowi melanjutkan kunjungan kerja ke Posyandu terintegrasi di RW 02 RPTRA Taman Sawok, Bayoran Baru, Jakarta Selatan. Tinjauan ini dilakukan dalam rangka bulan penimbangan balita yang diselenggarakan sejak di 388.000 posyandu di seluruh tanah air. Menurut Jokowi, pemerintah terus berupaya menurunkan prevalensi stunting dari 37% di 2014 menjadi 21% di 2023. Jokowi mengatakan stunting tidak hanya berkaitan dengan makanan, melainkan juga sanitasi. Ya, yang pertama ini kita tadi melakukan peninjauan di Bogor maupun di Jakarta dalam rangka bulan penimbangan balita yang dilaksanakan serentak di seluruh tanah air. Di 338.000 posyandu yang ada. Ini dalam rangka apa? Stunting anak. Karena apapun ini menjadi masalah yang juga harus kita selesaikan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Keputusan ini dibuat atas usulan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dengan ulang tahun HIPMI ke-52, Presiden Joko Widodo memberikan kado istimewa dengan mengumumkan penandatanganan keputusan Presiden terkait dengan penetapan 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Dengan keputusan ini diharapkan pengusaha muda terus mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah dan mengambil peran mensukseskan visi besar Indonesia Emas tahun 2045. Sementara di kesempatan yang sama, Ketua HIPMI Akbar Himawan Bukhari berterima kasih karena Presiden Joko Widodo peduli dengan para pengusaha muda. Timing yang begitu sangat sempit dari mobil ke sini saya bisiki sudah saya tanda tangani Hari Kewirausahaan Nasional. Dalam bentuk kepres. Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa kepresnya sudah ditandatangani Hari Kewirausahaan Nasional. Artinya besok mungkin dipublis nomor dan tanggal penandatanganannya. Itu juga semangat dan juga kebanggaan bagi kami seluruh HIPMI yang ada di seluruh Indonesia bahwa hari lahirnya HIPMI dijadikan semangat baru pengusaha Hari Kewirausahaan Nasional. Informasi lainnya pemirsa, kekerasan akibat operasi militer Israel segera direspon Perserikatan Bangsa-Bangsa. KTT darurat akan berlangsung di Amman, Yordania, dan Indonesia akan diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Queen Alia, Amman, Yordania pada Senin sore. Menhan Prabowo akan mewakili Presiden Joko Widodo dalam KTT Darurat Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza atau seruan untuk bertindak tanggap darurat kemanusiaan untuk Gaza. KTT darurat ini diselenggarakan bersama oleh Kerajaan Yordania, Republik Arab Mesir, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa 11 Juni 2024 di Amman, Yordania. Kehadiran perwakilan dari Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Menhan disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Kerajaan Yordania, Ibrahim Masyur Al-Jazi, dan Atase Pertahanan RI untuk Mesir di Kairo, Kolonel Kavaleri Arya Sanggita Saleh. Sementara Menhan didampingi Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Sugiono. Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Yordania merangkap Palestina, Ade Patmo Sarwono, kepada iNews mengatakan pertemuan akan berlangsung pada Selasa siang pukul 13.30 waktu setempat atau sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Dari dalam negeri pemirsa, berkunjung ke Yogyakarta tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi berbagai kuliner legendaris yang diajarkan di kota pelajar ini. Selain bakpia dan juga gudeg, terdapat juga salah satu kuliner tradisional legendaris yang wajib Anda cicipi, yaitu jenang sumsum Bu Gesti. Menu kuliner jenang Bu Gesti di Pasar Lempuyangan, Yogyakarta selalu diburu pembeli. Jenang legendaris Bu Gesti ini telah eksis sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto dan menjadi langganan beberapa keluarga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Walaupun sudah diteruskan oleh generasi kedua, namun jenang Bu Gesti tetap mempertahankan resep asli warisan sang ibu yang mengawali berjualan sejak tahun 1950. Tujuannya untuk menjaga cita rasa yang autentik dan khas, serta tetap lembut di mulut. Hingga saat ini jenang Bu Gesti masih mempertahankan 4 jenis jenang, di antaranya jenang candil yang terbuat dari tepung ketan bertekstur kenyal, ada pula jenang sumsum putih dan coklat, serta jenang mutiara yang terbuat dari tepung tapioka. Guna menambah rasa manis, jenang-jenang ini disiram dengan larutan gula Jawa. Tekstur kental dari larutan gula Jawa berpadu dengan santan kelapa yang gurih, semakin lengkap dengan sajian menggunakan daun pisang. Kalau saya kan cuma dari generasi kedua. Kalau yang dari itu dari tahun 50-an. Dari tahun 50-an, jualannya tetap gitu terus pada dari pasar yang belum dibangun dulu. Jenang Bu Gesti telah memiliki ratusan pelanggan tetap yang selalu datang hampir setiap hari. Mereka ketagihan dengan rasa jenang Bu Gesti yang tidak terlalu manis serta teksturnya yang kenyal dan sangat pas untuk disantap sebagai menu sarapan. Enak, tidak begitu manis tapi rasanya kan berbagai rasa tapi bisa menyatu. Sering kesini saya juga. Setiap Sabtu kali dia kan Sabtu. Bedanya kalau bunganya itu pasti hangat, terus rasanya juga enak, pas, tanpa harganya juga pas. Jenang Bu Gesti buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 12 siang. Namun tak jarang dalam waktu 3 jam, jenang telah ludes terjual. Tak heran Bu Gesti bisa menjual lebih dari 250 porsi jenang setiap harinya. Dari Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan.